Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, terutama Kiai Haji Khairul Amin SAG yang saya hormati, kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada sore hari ini, tidak ketinggalan pula pemirsa MAJ TV dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan baik secara lahir dan juga batin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kemampuan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada sore hari ini di acara kajian menjelang berbuka puasa yang bertemakan zakat dan pemberdayaan umat, untuk mempercepat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Selanjutnya yaitu maudhu sanah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Khairul Amin SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asyhara siyama lil mu'minin walis shaimin waliz zakati fa'ilin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril mukhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin shaimat, jalisin jalisat, baik yang duduk di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah maupun yang berada di rumah menyaksikan YouTube maupun di Facebook, para YouTuber, para Facebooker, jamaah Facebookiyah, YouTubiyah, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, sore ini Allah temukan kita di Masjid Agung Jawa Tengah dengan kita sekaligus ngabuburit untuk kita menghadang yaitu datangnya waktu maghrib. Kita pergunakan untuk mengisi hati kita dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dan nanti insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita tuntut sebagai ilmu yang dalam tanda kutip itu adalah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita maupun keluarga kita maupun saudara-saudara kita
dan tentunya ilmu itu juga untuk kita amalkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Sore ini tema kita adalah zakat sebagai pemberdayaan umat. Kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau masih hidup itu sangat-sangat menganjurkan kita untuk memenuhi zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah setiap Ramadan, zakat mal untuk orang yang punya dan sudah berada di 1 tahun dan nisabnya. Ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah wafat, kemudian banyak orang yang tidak mau bayar zakat, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ini, dikarenakan zakat ini bukan untuk Rasulullah tapi untuk kesejahteraan umat, bukan hanya umat Islam tapi kesejahteraan semua umat, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang sangat terkenal itu tertuju kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian amil zakat, kemudian orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, kemudian untuk memerdekakan, untuk orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya, ya, kalau sekarang sudah tidak ada hamba sahaya atau rikob. Kemudian orang-orang yang gharim itu orang yang punya hutang, itu berhak menerima zakat. Kemudian juga sabilillah, orang yang berjalan menuju agama Allah, para guru, para pengasuh pondok pesantren, itu yang li'i'lai kalimatillah itu sebetulnya. Kemudian juga wabnis sabil, musafir, itu juga berhak menerima zakat. Nah, 8 asnaf ini itu sangat-sangat dipikirkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga zakat ini di zaman Rasulullah itu sebetulnya sudah sangat-sangat optimal. Beliau merangkum pada satu tempat, yaitu Baitul Mal, sehingga ketika ada orang fakir, orang miskin, itu disalurkan lewat diambil dari zakat mal, itu yang masuk pada satu lembaga, yaitu Baitul Mal. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu seperti Sayyidina Abu Bakar, itu beliau sangat-sangat antusias untuk membayar zakat. Bahkan ketika beliau menghadiahkan 5 tokonya, bayangkan Bapak Ibu, 5 toko diberikan semua untuk Islam, itu sudah melebihi zakat itu. 5 toko nggak main-main, yang buat usaha dia itu disedekahkan semua kepada Baitul Mal, udah melebihi daripada zakat. Karena apa? Karena pertimbangannya itu bagaimana supaya umat dibudidayakan, umat mendapatkan keuntungan dari umat Islam yang kaya raya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang orang kaya itu nggak begitu peduli dengan adanya zakat, apalagi zakat yang sedekah saja. Kadang-kadang kalau ada Jumatan itu yang paling lancar kan kotak amal Bapak Ibu, wur gitu ya, sekali berhenti kelotak 500,
duitnya bekas kerian lagi ya. Duitnya itu bekas kerian itu yang masukin ke apa? Yang kotak itu. Masya Allah. Maka masjid gak jadi-jadi. Itu baru sodako aja udah sulit, apalagi zakat. Maka di akhir zaman seperti ini, zakat ini harus kita kembangkan lagi. Nah, beberapa tahun ini pemerintah kita alhamdulillah sudah mengembangkan lewat ada Lazis, ada Basnas ya. Kalau di Nahdlatul Ulama Lazisnu, alhamdulillah ya, ada yang mengumpulkan zakat-zakat kita. Jadi Bapak Ibu, andai kata mau berzakat, itu banyak sekali wadah sekarang. Basnas, Lazisnu, masih banyak lagi, dompet duafa, dan juga wadah-wadah yang lain. Dan di situ pasti panjenengan nanti akan dibantu untuk apa? Menghitung berapa zakat yang harus panjenengan keluarkan. Maka jamaah Facebookia dan YouTubia yang mengikuti kajian kita sore hari ini, bagi yang sudah mempunyai harta yang untuk diperdagangkan, kemudian sudah sampai nisab, dan kemudian juga sudah 1 tahun, maka kita harus segera untuk membayar zakat. Dicicil boleh Bapak Ibu. Misalnya kita menjadi PNS, itu pegawai ya, pegawai. Jadi zakatnya seperti zakat perdagangan, 1 jutanya 25.000. Kalau gaji kita 1 juta, kita keluarkan 25.000 saja. Kalau semua melaksanakan, Indonesia ini akan adem ayem makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo. Kalau didaya gunakan, itu pembangunan masjid musola akan selesai. Kalau semua umat Islam membayar zakat, bagi yang berkewajiban zakat, insya Allah infrastruktur untuk pembangunan keislaman kita juga akan selesai. Nah, ini susahnya kita, terkadang kita ini enten-entenan ya, kalau nggak diambil zakatnya kita tenang saja, kalau kemudian saatnya kita kadang-kadang lupa. Maka pemerintah sekarang juga alhamdulillah sudah memberikan wadah, yaitu di Basnas, di Nahdlatul Ulama ada Lazisnu dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kesadaran kita Bapak Ibu bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang banyak hutang, orang yang mu'alaf, yang lemah imannya ya, penyapu jalan, kemudian orang yang minta-minta, janda-janda tua, bukan janda muda ya. Kalau janda muda itu enggak usah disuruh, itu insya Allah akan diupeni itu. Nah, ada yang pidato, janda-janda tua disantunin, janda muda dinikahin. Wah, itu ada itu. Itu kalau janda muda udah ada yang ngopenin. Janda-janda tua itu mereka terkadang masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, oleh karena itu sore hari ini kita harus peduli ya. Kita kalau sudah menjadi umat Islam, tanyalah apa yang sudah saya berikan untuk Islam dan umat Islam. Kalau sudah jadi umat Islam, KTP kita Islam, jangan bertanya apa yang sudah saya dapat dari Islam, tapi bertanyalah apa yang sudah saya berikan untuk Islam dan umat Islam. Jadilah orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah orang yang kehadirannya ditunggu oleh orang, yang adanya dia itu menjadi manfaat bagi sekitar. Jangan sampai kalau ada orang ketemu dengan kita kemudian kita diomongin, janjanin donya ora ana kowe iki rak popo gitu ya. Itu artinya kita itu tidak ada gunanya sama sekali. Malah juga ada orang kowe meneh gitu ya. Ada ya orang yang kalau ketemu dengan si A si B, kowe meneh gitu ya. Terus malah ditambahi nyumpek-nyumpeki mripat gitu. Ini ora patek kanggo babar blas gitu ya. Jadilah orang yang kehadirannya itu ditunggu oleh umat. Itu artinya kita bermanfaat.
siapapun kita berpotensi untuk berbagi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya urusan zakat saja, asal berbagi kepada sesama itu manfaat. Maka nalahu malun falyatasaddaq bimalih, barang siapa yang punya harta sedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmih, barang siapa yang punya ilmu maka sedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahih, barang siapa punya jabatan sedekahlah dengan jabatannya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatih, barang siapa yang punya kekuatan sedekahlah dengan kekuatannya. Tidak punya apa-apa, harta tidak punya, ya, wong melarat sak kampung misalnya, ilmu juga tidak pernah di pesantren, sekolah tidak pernah, tenaga yoloyo, pangkat apa meneh tidak punya. Lalu bagaimana sedekahnya? Dengan doa. Ini adalah jalan terakhir. Jadi jangan mengambil yang enak saja. Ada pengusaha dikumpulkan di satu RW mau membangun masjid, kemudian ditanya, Bapak mau nyumbang apa? Maka dia mengatakan, saya bantu doa saja. Yang satu juga mau bantu doa, yang satu bantu doa. Masjidnya enggak jadi, isine wong donga tok gitu ya. Maka tidak boleh dolim kalau ada orang itu punya harta tapi hanya sedekah dengan apa? Doa, tidak boleh. Sebagaimana kalau kita punya duit banyak, tidak mungkin kan kita beli mobil yang utuk-utuk gitu ya, yang tahun lama. Mesti kita ngelirik Innova Reborn, nah, misalnya ya. Ya, seperti itu kan, punya duit. Nah, begitu pula dalam urusan agama. Dalam urusan agama masa punya duit banyak, saya bantu doa ya. Itu hanya untuk orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, jabatan dan tenaga. Maka jalan keluarnya adalah doa. Bahkan senyum saja itu juga bernilai sedekah. Jadi sedekah ini beraneka ragam sesuai dengan potensi kita masing-masing. Nah, seorang alim sedekahnya ya dengan ilmu, kiai, ulama, berbagi ilmu kepada santri-santrinya, ngajar setiap hari. Itu nanti juga bagian daripada sedekah. Tenaga, saya tak resik-resik masjid, saya tak bersihin kipas angin, saya tak bantu-bantu nata panggung untuk pengajian. Ini juga sedekah. Kemudian apalagi? Orang yang punya jabatan, jabatannya dipergunakan untuk sedekah, yaitu dengan apa? Dengan kita melarang minum-minuman keras, perjudian, itu juga bagian daripada sedekah. Jangan jadi pejabat biasa-biasa saja. Ada maksiat etok-etok rak ngerti, gitu ya. Non sewu, saat ini juga masih banyak togel Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kemarin pemerintah kota sudah memberantas di berbagai sudut tentang perjudian. Ada juga judi online. Sekarang juga marak judi online. Ya, sekarang banyak juga tempat-tempat perjudian. Ini masih marak juga. Kalau dulu SDSB, kemudian Porkas, togel. Ini sekarang togel juga masih berkembang lagi. Seperti itu. Nah, ini harus seorang pejabat yang memberantas. Karena kalau misalnya kok tingkatnya itu ustadz di kampung, kemudian bikin pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf, dengan ini kami menghimbau supaya tidak ada togel di negeri ini. Wah, kalau ruang lingkupnya itu sampai negeri ini, tentunya harus presiden yang mengeluarkan. Kalau di tingkat provinsi Pak Gubernur, kalau di tingkat kota Pak Wali Kota atau Bupati, di tingkat kecamatan Pak Camat, di tingkat kelurahan Pak Lurah, di tingkat RW Pak RW, di tingkat RT Pak RT. Itu kalau bikin peraturan tingkat kota Pak Wali, Pak Bupati, itu kelar. Tapi kalau yang bikin kita orang biasa, ditempel di tembok-tembok saja nggak ngaruh sama sekali ya. Jadi dolim juga kalau ada seorang pejabat tidak mau
bersedekah dengan pangkat dan jabatannya. Jadikan pangkat dan jabatannya itu bermanfaat, maslahat untuk umat Islam dan juga untuk masyarakat umum. Pendek kata Bapak Ibu, semua kita bisa bersedekah asal kita bermanfaat untuk orang lain. Ngomong yang baik saja itu termasuk sedekah. Senyum kepada saudaramu, at-tabassum ala akhika sedekah. Tabassumuka fi akhika sedekah. Senyum petuk kancane senyum, monggo sedekah Bapak Ibu. Monggo Pak, nggih itu sedekah. Tapi sekarang barangkali senyum kalau ndak begitu terasa, ndak begitu kelihatan karena semua pakai masker, ya. Nah, kalau pakai masker kan ndak kelihatan ya senyum apa enggak. Harusnya pakai isyarat. Nah, kalau sambil nunduk seperti ini itu tahu bahwa dia itu senyum. Karena enggak kelihatan. Ada tetangga itu sampai gelut berkelahi. Kenapa? Karena dikira enggak nyapa. Kowe kok ora tau nyopo mbek aku saiki. Lho aku wis nyopo ndi? Lah ketutupan masker kok. Nah, gitu ya. Jadi masker ini juga kadang-kadang menjadi fitnah kalau kita tidak pandai menggunakannya. Bapak Ibu, jadilah kita khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia, apa yang kita punya berikan kepada Islam dan umat Islam. Jangan enak-enakan saja. Nggih. Ya, jamaah biasa Masjid Agung Jawa Tengah bisa kok kita ini memberikan yang terbaik kepada umat Islam. Kalau ada keset, kok kesetnya miring, ya sudah diluruskan. Karena kalau miring dipandang nggak enak, ya kan? Diluruskan. Oh ada keran kok nutupnya nggak rapet, rapatkan. Kipas kok sudah nggak ada jamaahnya kok masih nyala, matikan. Lampu kok masih ada yang nyala, jamaah sudah habis, matikan. Pagarnya kok kurang rapat, rapatkan. Terus apa lagi? Kotak amal kok nggak ada isinya, isikan, misalnya seperti itu. Ya, nah, misalnya ya, ada perempuan kok nggak nikah, nikahkan. Ya, walaupun untuk diri sendiri, asal untuk manfaat kemaslahatan ini yang dianjurkan oleh agama Bapak Ibu. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi tentang masalah zakat ini untuk pemberdayaan umat itu sudah saatnya kita menyingsingkan baju bersama-sama, tidak usah nunggu dijemput, asal kita keluarkan sebagian harta kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian harta kita berikan kepada orang lain. Ada sahabat namanya Sya'ban ini meninggal dunia, tapi sebelum meninggal itu beliau mengucapkan, ya Allah, kalau segini banyaknya yang aku terima pahala darimu, aku ingin memberi yang baru. Ternyata apa? Ternyata waktu dia akan meninggal dunia diperlihatkan pahala sedekah dia. Fulan, Sya'ban, ini pahalamu, pernah engkau sedekah kepada orang lain. Ketika subuh, waktu dingin, ada kakek-kakek itu kedinginan, mau pergi ke masjid. Nah, Sya'ban ini punya baju rangkap 3, maka yang di luar dibuka, diberikan kepada si kakek tadi, sehingga kakeknya tadi menjadi hangat. Kalau sudah menjadi hangat, maka kakek ini menjadi senang. Itu ternyata dinilai ibadah dan bernilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan wafat, itu pahalanya diperlihatkan sampai Sya'ban mengatakan, ya Allah, segini banyaknya pahala yang aku terima. Kalau aku tahu segini banyaknya pahala yang aku terima, ya Allah, aku ingin waktu itu yang aku berikan bukan yang bekas tapi yang baru. Loh ini loh. Maka Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah menjelang kematian kita. Maka sering-seringlah kita ini berbuat baik untuk kemaslahatan umat, saudara-saudara kita muslim. Insya Allah nanti kita akan diperlihatkan oleh Allah pahala sebelum kita meninggal, sebelum ajal menjemput kita diperlihatkan oleh Allah pahala sedekah kita.
pahala zakat fitrah kita, pahala zakat mal kita, pahala berbagi kita. Seperti sore ini banyak sekali ya nasi-nasi yang ada di pangkuan Bapak Ibu sekalian. Ini juga saya yakin hasil daripada pembagian orang-orang yang dermawan untuk kita semua. Bukan kita duafa, bukan, tapi berbagi kepada orang yang berpuasa. Itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Pahala orang yang berbagi kepada orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang berpuasa. Bapak Ibu, jadi besok ndak usah puasa, cuman membagikan snack saja, okay? Tentunya enggak seperti itu. Artinya ketika kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, itu sama dengan kita berpuasa. Pahalanya seperti orang yang berpuasa, itu tambahan. Ya, adapun kewajiban kita berpuasa, ya kita memang itu kewajiban sendiri. Jadi jangan sampai kemudian kita indo atau mengelak, kemudian kita tidak berbuat baik, hanya kita mencari hitung-hitungan saja. Ada lagi orang yang enggak puasa tapi sholat, ada orang yang sholat tapi enggak puasa. Ini aneh. Jadi ada orang puasa tapi enggak sholat. Ini ibaratnya adalah orang sabuan tapi ora katoan. Bayangkan Bapak Ibu, sabuan tapi ndak katoan. Meranggen banyak, jangli banyak, sabuan, kocomotonan, yo sepatunan, sabuan tapi ora katoan. Apa itu? Jaran. Gitu. Tapi kalau ada orang nggak puasa, yo ojo diomongi, kue kok koyok jaran gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian tentang pembahasan zakat sebagai pemberdayaan umat. Semoga kita tergugah hatinya untuk berbagi kepada sesama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sekian kajian pada sore hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus sosial media Masjid TV, juga Radio Daif untuk mendapatkan update kajian setiap harinya. Tetap sehat dan jaga selalu asupan cairan tubuh selama bulan Ramadan. Untuk seluruh jamaah untuk bisa menyantap hidangan di luar ruang utama sholat. Terima kasih. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.